Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Dani Rumbara, channelnya Tukang Cukur Pemula. Kali ini saya akan memberikan tutorial potong rambut fade tipis buat teman-teman tukang cukur pemula ya. Jadi pastikan tonton video ini sampai selesai karena saya akan memberikan tips and trik potong rambut fade dasar no trimmer yang mudah bagi teman-teman tukang cukur pemula. Oke, langsung kita gaskeun ke tutorialnya teman-teman ya. Jadi pertama-tama kita analisa rambut sekalian kita proses parting teman-teman ya. Proses parting ini adalah berfungsi untuk memisahkan rambut antara kiri, kanan, sama belakang, yang fungsinya adalah untuk menyeimbangkan bagian kiri dan kanan dan belakang supaya hasil cukuran bisa lebih maksimal. Oke. Nah, untuk partingan ini patokannya kita mengambil dari lekukan natural atau misalnya belokan jidat teman-teman ya. Jadi belokan jidat kita ambil seperti ini. Nah, kita belah pakai sisir seperti ini ya. Jadi kita ambil garis ketegasannya. Setelah itu kita akan jepit menggunakan jepitan teman-teman ya. Kayak gini. Jadi dorong sama sisir. Jadi pisahkan rambutnya. Tekan sisir sedikit ke atas, dorong jepitannya. Tekan jepitannya dan angkat. Nah, seperti itu teman-teman ya. Nah, untuk bagian sebelah kanan kita memakai cara yang sama teman-teman ya. Seperti ini. Jadi pada saat udah kita jepit seperti ini akan kelihatan bagian yang akan kita hajar memakai clipper. Nah, di sini polanya saya akan memakai pola dengan tipikal sedang, teman-teman, kurang lebih di 3 sampai 4 jari, teman-teman ya. Cuman di bagian belakang saya akan kasih agak tinggi karena di sini kebetulan kepalanya aman ya, jadi nggak ada lekukan, jadi bisa main agak tinggi bagian belakangnya, teman-teman. Oke, seperti ini tampilannya teman-teman ya. Nah, untuk baseline atau proses pertama kita akan memakai ukuran nomor 2 dengan posisi tuas close ke atas teman-teman ya. Nah, caranya seperti ini. Kita dorong, tempelkan, tahan pakai sisir ya. Dorong, tahan pakai sisir seperti ini. Jadi cara memakai clipper dan saya udah sampaikan juga di beberapa video saya sebelumnya. Jadi pastikan kalau memakai clipper itu si ukurannya ditempelkan ke kepala. Ya, ditempelkan semua, jadi jangan sampai ujungnya saja atau misalnya bagian belakangnya saja ya. Kecuali kalau misalnya kita memakai teknik flick ya, baru ya. Tapi kalau misalnya untuk baseline saya sarankan harus ditempelkan semua teman-teman ya. Oke, selanjutnya kita untuk bagian belakang teman-teman ya, kita memakai cara yang sama. Jadi tempelkan, agak sedikit digosok juga boleh teman-teman seperti ini ya. Jadi agak digosok juga boleh. Yang paling penting adalah hasilnya atau misalnya si rambutnya tuh bisa rata terpotong dengan menggunakan clipper dengan ukuran nomor 2 seperti itu teman-teman ya. Oke. Nah, kita gosok-gosok juga, tahan pakai sisir. Fungsinya menahan pakai sisir adalah untuk kita bisa menyesuaikan pola baseline ya. Jadi posisinya adalah konsisten, bagian lekuk-lekuk semua teman-teman ya. Oke, setelah beres kita bersihkan ya. Jadi bagian kanan saya sedikit agak skip ya karena durasi yang terlalu lama. Jadi pengerjaannya sama saja. Oke, selanjutnya adalah proses guideline atau garis bantu atau pola. Nah, di sini saya memakai trimmer teman-teman dengan posisi terbalik ya. Nah, untuk membuat guideline seperti ini ada beberapa pertanyaan dari teman-teman. Patokan untuk membuat pola guideline adalah tergantung baseline teman-teman ya. Kalau misalnya kita membuat pola untuk potongan medium itu adalah di bawah pelipis atau di bagian tengah-tengah lekukan ya teman-teman. Kalau misalnya untuk pola-pola tinggi atau misalnya pola-pola medium, nah ini termasuk medium ya, ini ya pola medium agak di atas sedikit, kurang lebih di 1 jari di atas telinga teman-teman ya. Bagian lainnya adalah menyesuaikan dengan baseline atau pola pertama atau misalnya bagian ukuran nomor 2 yang udah kita pakai, jadi bagian ujungnya teman-teman ya. Jadi untuk bagian pola itu mengikuti baseline pertama ya gitu. Nah, setelah kita bentuk polanya langsung kita bersihkan bagian bawahnya masih sama menggunakan trimmer dengan posisi normal teman-teman ya. Seperti ini posisi normal kita bersihkan. Nah, kayak gini teman-teman ya. Oke. Nah, dorong dari bawah, pastikan semuanya bersih. Bang, kalau misalnya pakai razor bisa nggak? Bisa ya teman-teman ya. Jadi tahapannya yang pertama adalah razor atau shaper, selanjutnya adalah trimmer, selanjutnya adalah clipper 0 ya. Selanjutnya middle, selanjutnya mid to close, selanjutnya 0 open, selanjutnya 1 atau misalnya sekom setengah dan langsung ke baseline bagian atas ya. Jadi susunannya tersusun seperti itu. Jadi pastikan bersih ya bagian bawahnya. Di video-video saya yang lain saya udah biasanya membiarkan bagian bawahnya dulu, bisa teman-teman ya. Kalau misalnya mau langsung dibersihkan sama trimmer juga boleh. Jadi di sini saya ulangi lagi adalah lebih berpatokan kepada kenyamanan. Bang, kalau saya lebih suka dibiarkan dulu bagian bawahnya nanti dibersihkan terakhir boleh.
ya. Jadi kita pakai di sini teknik yang memang paling nyaman buat kita teman-teman ya. Teknik yang paling nyaman buat kita. Jadi teman-teman bisa mix and match gitu ya, maksudnya bisa campur-campur atau misalnya bisa loncat-loncat, silakan. Yang paling penting teman-teman paham cara menghilangkan garisnya atau misalnya cara menghapus garis pola ya, dengan berbagai cara. Silahkan Bang, kalau misalnya tuas main feeling boleh silakan ya. Oke, seperti ini ya, udah mulai bersih, kita udah bersihkan semua, dan selanjutnya kita akan menuju ke langkah selanjutnya teman-teman ya. Oke, nah kita bersihkan, nah beres ya. Jadi polanya kurang lebih seperti ini hasilnya. Jadi kita akan lanjut ke tahapan selanjutnya. Nah di sini akan kelihatan garis guideline nih. Selanjutnya kita ke step selanjutnya menggunakan nol open ya di sini ya, nol open di sini. Nah kita kasih kurang lebih di setengah jari sampai 1 jari saja ya. Nah di sini yang harus hati-hati, kadang-kadang teman-teman menemukan tipikal rambut atau misalnya jenis rambut yang tipis seperti ini. Kelihatannya tebal tapi kenyataannya rambutnya ini tipis ya. Di tipis tuh masih jarang-jarang sih posisi rambutnya. Jadi dalam sisinya tuh kelihatan tidak terlalu banyak bilahan rambutnya ya. Jadi tipis ya. Jadi di sini rentan banget kalau misalnya teman-teman harus hati-hati. Jadi makanya tetap di sini kita memerlukan konsistensi ya. Kalau misalnya satu jari, semua keliling setengah jari, jadi jangan sampai berubah-ubah. Ya, seperti itu teman-teman ya. Oke. Nah seperti ini. Nah kita kasih seperti ini ya, bagian kiri langsung ke bagian belakang, caranya sama, kita kasih di setengah jari sampai 1 jari teman-teman ya. Oke, nah di sini kelihatan kan, jadi di sini masih ada garis atau misalnya guideline yang dibuat ya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya dari guideline nol open tuh nggak langsung ngilangin garis ya. Jadi di sini kita membuat garis baru lagi di atasnya, dan setelah terlihat kita akan menghilangkan garisnya satu persatu teman-teman, kayak gitu ya. Oke, seperti ini. Nah pakai teknik flick. Nah di sini saya kamera dari belakang, sengaja dari belakang supaya kelihatan tekniknya ya. Nah yang menempel adalah bagian bagian muka pisau ya. Jadi tempelkan semua baru diangkat, bagian depannya ya, yang lekuknya saja. Oke. Nah oke, setelah itu kita bersihkan. Nah garis kelihatan, sekarang kita akan menghilangkan garis guideline menggunakan middle teman-teman ya, atau mid to close. Mid to close adalah tuasnya diturunkan ke bawah sedikit ya, di atas middle teman-teman ya, seperti itu. Jadi tuasnya diturunkan sedikit ke bawah, truk. Jadi untuk menghilangkan garis yang dibuat oleh trimline tadi. Bang, kalau misalnya dengan mid to close dengan middle nggak hilang, pakai apa? Coba dipakai close aja tapi dengan teknik flick teman-teman ya. Jadi intinya teman-teman bisa memainkan tuasnya. Nah teknik tuas di sini nggak ada patokan khusus, karena saya ulangi lagi ya, clipper atau settingan mesin, setiap mesin tuh berbeda. Kadang-kadang ada yang overlap itu si pisaunya hampir rata teman-teman ya. Jadi kalau misalnya rata banget nggak bakalan bisa, karena bakalan ngemakan ke kulit. Tapi kalau misalnya ada gap jarak 0, sekian milimeter itu masih aman ya, dalam catatan nggak terlalu ditekan ya. Jadi pasti akan menghabiskan banget ke rambutnya ya. Bagian kanan beres, sudah hilang garisnya. Sekarang kita maju ke bagian belakang, kita memakai cara yang sama dengan teknik flick pada hanya garisnya saja. Nah yang harus jadi catatan adalah teman-teman jangan sampai ngemakan yang udah dibentuk oleh nol open tadi. Jadi jangan sampai ke atas ya. Kalau sampai ke atas nanti gradasinya kacau dan nggak bakalan terlihat ngeblur teman-teman ya. Jadi harus dipahami. Nah bagian sini, di sini ada tonjolan teman-teman ya. Jadi kelihatan nih di sini ada tonjolan. Nah ini adalah bagian tantangannya buat kita. Jadi jangan sampai terlalu kelihatan ngegosok atau misalnya terlalu kelihatan terlalu nempel atau terlalu menekan ya, nanti akan kelihatan justru agak pitak kelihatannya ya. Jadi makanya harus hati-hati, kita menyesuaikan di sini. Nah pakai teknik flick aja, pelan-pelan, santai ya teman-teman ya. Nah seperti ini sampai hilang garisnya kayak gitu. Nah kalau misalnya mempermudah, saya pakai brush fade atau sikat fade di sini ya, khusus yang kecil. Jadi supaya untuk memudahkan. Nah sekarang garis bawah udah hilang, garis guideline. Sekarang kita akan menghilangkan garis yang ditimbulkan oleh nol open. Nah nol open atau misalnya setengah, hilang garisnya oleh 1 teman-teman ya. Nah kalau misalnya 1 belum hilang, bagian bawahnya kita akan hilangkan dengan ukuran setengah yang hijau ya, yang biasanya saya pakai teman-teman. Oke, caranya seperti ini, flick gosok ya. Nah udah mulai ngeblur, teman-teman udah mulai kelihatan gradasinya nih.
Tapi catatan jangan sampai ngemakan ke bagian atas, kita menghilangkan garisnya saja ya. Jadi makanya kita sambungkan langsung dari sini, kita klik juga, jangan sampai menimbulkan garis baru lagi teman-teman ya. Oke, seperti ini ya. Nah, udah mulai kelihatan gradasinya. Nah, bagian yang belakangnya ini belum, jadi bisa terlihat perbedaannya sama teman-teman. Di sini ya, bisa terlihat perbedaannya. Oke, agak digosok. Kalau misalnya bagian lekukan kepala, teman-teman bisa menggunakan ujung clipper ya. Jadi bagian lekukan kepala, terusnya benjolan-benjolan, ada tonjolan yang ke dalam, atau misalnya lekukan ke dalam, teman-teman bisa memakai ujung clipper teman-teman di sini ya. Nah, caranya seperti ini. Oke. Nah, untuk melipat telinga, usahakan melipat ke arah depan ya. Jadi jangan sampai ke arah bawah. Kalau ke arah bawah telinganya sakit ya. Oke. Nah, di sini gosok-gosok sedikit ya. Jadi pastikan menghilangkan garisnya, teman-teman ya. Nah, seperti ini. Oke. Nah, jadi caranya seperti ini ya. Jadi pastikan pakai ukuran nomor 1, kasih agak flik sedikit bagian garisnya. Jadi jangan sampai ngemakan ke pola yang udah terbentuk di atas tadi. Kalau misalnya sampai bablas ke atas, nanti gradasinya kacau, atau misalnya nggak bakal terbentuk ngeblur. Jadi pudarannya akan hilang dan cenderung flat ya. Jadi susunan gradasi adalah kita membagi space untuk menimbulkan atau misalnya menimbulkan tahapan blur ya. Nah, di sini udah mulai kelihatan. Nah, bagian garis-garisnya memang udah mulai hilang dan kita mulai menyambungkan garis ke bagian yang lebih tinggi ya. Ketika ke bagian sebelah kanan sama juga caranya seperti ini, kita klik gosok yang berfungsi untuk menghapus garis yang ditimbulkan oleh nol open tadi teman-teman ya. Nah, seperti ini ya. Jadi setelah kameranya saya lihat dari belakang lagi ya, shoot dari belakang, teman-teman bisa ngelihat tekniknya ya. Nah, seperti ini. Ini lebih dekat. Nah, gosok. Cara melenturkan tangan gimana bang supaya lentur ya? Intinya kalau melenturkan tangannya sering latihan aja gitu ya. Sering latihan, sering pegang mesin, sering nyukur gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman jarang-jarang nyukur tuh kaku lagi tangannya. Jadi semakin sering nyukur semakin terlatih dan hasilnya pun akan semakin bagus teman-teman ya. Jadi kalau misalnya untuk kita mengejar yang para senior langsung ngeblur, langsung gradasinya udah maksimal ya, kita harus ini juga pahami prosesnya, karena memang mereka sampai ke level itu tuh sangat mungkin membutuhkan waktu yang lumayan lama. Tapi untuk kita ya minimal bisa paham ya, bisa paham dulu dan nanti hasilnya akan mengikuti kok teman-teman ya. Tetap semangat aja intinya ya. Oke, tidak lupa saya ijazahkan setiap dari video-video saya ataupun video lama walaupun video baru. Meskipun video-video lama belum sempat saya ucapkan ijazah ya, cuman silahkan saya selalu mengijazahkannya buat siapapun yang nonton video ini dan video saya yang lain. Mudah-mudahan bisa memberi manfaat. Kalau misalnya diberikan ilmu-ilmunya ya dari saya pribadi, mudah-mudahan bisa bermanfaat, bisa dipakai untuk menafkahi diri sendiri, istri, anak, keluarga, ayah dan ibu dan keluarga juga. Mudah-mudahan bisa barokah untuk kita semua teman-teman ya. Oke. Nah, kita putar-putar teman-teman ya. Jadi ini prosesnya memang nggak bisa satu kali jadi ya. Jadi saya kadang-kadang mengulang-ulang step juga karena di lapangan si posisi kepala itu kadang-kadang ya tidak sesuai atau misalnya bukan menekin ya. Jadi kepala manusia itu kadang-kadang banyak lakukannya. Jadi wajar kalau misalnya setelah kita stepnya ternyata udah beres ya, perasaan kita udah beres, tapi ternyata masih ada yang belum maksimal, makanya kita ulang lagi stepnya. Nggak masalah. Yang paling penting tetap kita komunikasi pada saat dicukur. Jadi supaya si customer tuh nggak bosen ya. Jadi tetap kita jalin komunikasi, kecuali kalau misalnya customernya tidur teman-teman ya. Kayak itu pis. Oke, seperti ini ya. Nah ini ya. Oke. Nah, tetap ulangi lagi stepnya. Jadi pastikan teman-teman juga saya bolak-balik stepnya ya biar hasilnya maksimal. Jadi nggak masalah juga. Nah, di sini gradasinya udah mulai timbul, udah mulai aman, tinggal kita menyempurnakan saja, teman-teman ya. Nah, dengan nol open di sini satu open ya. Satu open untuk menyempurnakan atau menyeimbangkan garis yang bagian-bagian hitam itu ya. Nah, di sini udah mulai sempurna. Dan sekarang tinggal kita memudarkan bagian tengah sambungan seperti biasa menggunakan ukuran 1,5 open ya, 1,5 dengan posisi tuas ke bawah, open tuh ke bawah ya. Jadi close ke atas, mentok kalau misalnya open ke bawah teman-teman ya. Oke, seperti ini. Nah, oke seperti ini ya, tahan. Jadi kita agak kedalamin boleh untuk memudarkan bagian-bagian yang hitamnya.
Jadi kita akan kedalamkan seperti ini dan hasilnya seperti ini teman-teman ya. Nah, udah mulai kelihatan, udah mulai blur. Jadi sambungannya kita main di pola medium di sini ya, pola sedang. Jadi ketinggiannya kurang lebih di 3 sampai 4 jari teman-teman ya. Jadi kalau 2 jari mungkin bawahnya. Jadi untuk 2 jari saya udah buat beberapa video, jadi teman-teman bisa melihat referensinya ya. Dan untuk potongan-potongan standar dan saya juga udah buat juga. Jadi teman-teman silahkan tonton ya, silahkan pelajari, silahkan praktekan langsung ya gitu. Kalau misalnya jangan ragu-ragu, karena memang saya udah menyampaikan teknik ini tuh udah yang paling mudah teman-teman ya, termasuk dalam teknik fade ini. Ya, teknik fade ini udah saya detailkan untuk teman-teman pemula. Ya kalau misalnya untuk fade mungkin next level ya, mau teman-teman pemula banget, saya saranin nonton video saya yang teknik cukur gampang atau teknik cukur mudah ya, yang standar. Jadi teknik dasar cukur ya. Jadi saya udah buat beberapa video juga, teman-teman silahkan tonton aja langsung. Itu adalah teknik dasar yang memang saya tidak main terlalu tipis ya. Jadi saya mainnya di potongan sedang atau misalnya di ketipisan sedang, di ukuran nomor 1 mainnya ya. Kalau misalnya paling tipis juga di ukuran setengah, jadi nggak main 0 kayak gini ya. Jadi setelah dikuasai teknik pola sedang, teman-teman bisa masuk di potongan ini untuk fade. Tapi untuk pemula kalau mau nonton boleh juga, biar bisa ada gambaran teman-teman ya. Nah, yang tadi saya bilang untuk menyempurnakan atau menggosok, menyambungkan gradasi, di sini saya pakai ukuran setengah ya, dengan posisi tuas ke atas. Posisi setengah dengan posisi tuas ke atas di sini adalah untuk menggosok atau menghaluskan gradasi di bagian-bagian bawah ya. Jangan sampai menyentuh juga ke bagian atas, tapi secukupnya saja di bagian-bagian yang memang kita butuhkan teman-teman ya. Oke, seperti ini. Nah, kelihatan dari shoot dari bagian belakang. Jadi cara saya menggosok, cara saya teknik flick, teman-teman bisa melihat dan bisa tiru juga teman-teman ya. Jadi di sini saya nggak ada teknik yang saya sembunyikan. Jadi ini adalah benar-benar teknik yang saya pakai sehari-hari ya. Dan ini juga teknik yang saya share di metode kursus bagi yang kursus privat bareng saya ya. Jadi bedanya kalau misalnya kursus privat datang ke sini, teman-teman bisa share langsung dengan saya pribadi, bisa di head to head ya, one on one dengan saya, jadi dibimbing secara langsung. Jadi kalau misalnya teman-teman belum ada biaya, dengan melihat video-video ini yang udah saya ijazahkan tentunya, mudah-mudahan bisa dipraktikkan. Dan ada beberapa testimonial yang sekiranya dari teman-teman yang bagus juga dan mereka udah berjalan, alhamdulillah teman-teman ya. Oke, hasilnya seperti ini ya. Udah kita sempurnakan gradasinya. Nah, masih ada yang belum maksimal, ternyata kita gosok lagi sedikit. Nah, seperti ini ya. Secara keseluruhan ini udah 95% udah aman ya bagian bawahnya ya, dan nggak bakalan ada komplain nih sepertinya ya. Aman. Dan alhamdulillah selama karir saya jarang banget dikomplain, kalau bisa dibilang ya. Ada ya, mungkin kurang dari 3 kali ya, 1 kali komplain mungkin pernah dulu pas belajar. Untuk sekarang alhamdulillah belum sempat ada komplain dari customer, tapi nggak tahu kalau misalnya memang ya sempat merasa kecewa, tapi alhamdulillah customer pada balik lagi teman-teman ya. Termasuk yang ini nih, ada 1 customer kita yang nunggu nih di sini di sebelah ya. Kita menunggu tapi tetap kita komunikasikan bahwa memang ya 1 orang yang ngantri ya teman-teman. Oke, selanjutnya masuk ke teknik overcomb teman-teman ya. Overcomb adalah merapikan rambut dengan posisi diserut, entah itu menggunakan gunting ataupun menggunakan mesin kayak gini. Jadi kalau misalnya bilangnya overcomb mesin, clipper overcomb, atau misalnya gunting scissor overcomb bahasa barbernya ya. Jadi overcomb memakai clipper sama overcomb memakai gunting. Jadi teman-teman bisa silahkan, tapi kalau menurut saya lebih efektif menggunakan clipper overcomb ya, menggunakan mesin, karena lebih rata. Karena tujuan dari overcomb adalah kita memfinishing atau merapikan rambut-rambut yang keluar setelah proses clipper pertama, di bagian pertama tadi ya, ujung-ujungnya terutama. Jadi kalau misalnya pakai clipper bisa langsung rata dan bisa langsung square, dilihat di cermin bagian depan tuh ya, kayak gitu. Bagian kiri beres, bagian belakang prosesnya sama ya. Kita pakai teknik overcomb, ada 2 teknik ya, kita remind lagi. Ada horizontal, ada vertikal. Horizontal adalah mendatar, vertikal adalah berdiri ya. Jadi mendatar adalah posisi overcomb dari arah kanan ke kiri, kalau vertikal dari bawah ke atas ya. Jadi teman-teman tergantung kebutuhan. Kalau teknik horizontal ini merapikan, kalau misalnya teknik vertikal biasanya memudarkan bagian-bagian hitam teman-teman ya, di bagian bawahnya seperti ini. Oke, nah dorong-dorong seperti ini juga bisa. Nah seperti ini ya. Seret. Nah ini teknik vertikal nih yang udah saya pakai. Biasanya bagian-bagian belakang pakai teknik vertikal tuh, karena kan ada bagian yang gelap-gelap gitu. Finishing sedikit. Nah seperti ini teman-teman ya. Nah bagian sebelah kanan perlihatkan. Nah cara kemiringannya tempel, jadi bagian kenapa harus pakai sisir yang lebar,
sisir yang lebar itu enak kita bisa tempelkan langsung ke kepala atau ke kulitnya ya. Jadi tinggal kita miringkan saja. Nah seperti ini akan enak ya, beda dengan sisir yang kecil. Kalau sisir yang kecil harus diambang. Kalau misalnya teman-teman diambang belum biasa, tangannya belum stabil, rentan untuk atau misalnya merubah pola ya, atau misalnya jadi mengganggu pola yang sudah terbentuk, sayang. Kalau misalnya dengan sisir yang lebar gini itu akan lebih aman teman-teman ya. Oke, ulang lagi step ya. Saya pakai lagi ukuran 1 open di sini. Jadi ternyata pada saat dioper komputer muncul lagi bagian-bagian yang kurang sempurna. Yang saya bilang tadi di sini tekniknya saya perlihatkan semua. Jadi pada saat saya nyukur kadang-kadang saya juga nggak bisa satu kali langsung ngeblur ya. Enggak, teman-teman, perlu beberapa kali, kadang-kadang perlu beberapa gosokan lagi, ulang lagi stepnya, karena memang di lapangan tuh kondisi kepala dan kondisi rambut tuh berbeda-beda ya. Nggak bisa disamakan dengan manekin, nggak bisa disamakan dengan boneka tempat praktikum, teman-teman, gitu ya. Oke, seperti ini ya. Kita tahan pakai sisir penyempurnaan. Nah di sini ya. Nah sekarang udah kelihatan lebih ngeblur, udah kelihatan lebih maksimal, dan di sini kita akan sebentar lagi menuju ke tahapan selanjutnya teman-teman ya. Oke, nah bagian sini masih ada ternyata teman-teman ya. Jadi makanya tetap disempurnakan juga ya. Oke, di sini pakai Kemei 2600 ya. Jadi salah satu clipper yang memang dibeli cordless dengan harga yang murah teman-teman ya, kurang dari 300.000 udah dapat nih mesin. Dan enak banget untuk membuat baseline atau misalnya membuat pola awal atau misalnya tahapan pertama. Selanjutnya biasanya saya pakai Legend ya. Legend. Jadi untuk membuat gradasinya, kenapa nggak pakai full Kemei semua? Kalau misalnya full Kemei bisa nggak bang? Bisa. Cuman kalau misalnya tipe Kemei lama kayak gini 2600, jadi dia nggak overlap ya. Jadi kurang rapat sih blade-nya. Jadi agak berjarak. Jadi untuk membuat potongan fading itu agak susah dalam ngilangin garisnya ya. Oke, selanjutnya adalah langkah trimmernya. Untuk trim line atau trim menggunakan trimmer di sini lekukan atas pelipis tengah lingkaran. Jadi bagian hanya pelipis saja, bagian belakangnya enggak karena memang sudah kosong teman-teman ya. Jadi nggak usah lagi di trim line. Ya, jadi hanya lakukan bagian pelipisnya saja seperti ini ya. Nah, bersihkan bagian bawahnya, jangan lupa. Di sini saya memakai Kemei 1949 teman-teman ya. Jadi rekomendasi trimmer yang memang menurut saya sih harga terjangkau, cuman tajam juga sih. Ya segitu. Kalau misalnya teman-teman mau beli lagi yang atasnya mungkin ada yang gope, ada yang 600, 700 variatif ya. Tapi teman-teman menyesuaikan dengan budget saja. Tapi kalau misalnya budget terbatas, saya saranin beli ini nih, Kemei 1949. Udah tajam, baterainya awet, bisa tahan sampai 4 hari, 5 hari ya. Saya juga kadang-kadang seperti itu. Dengan durasi nyukur yang mungkin kayak gini lah, kali berapa orang gitu. Memang performa baterainya lumayan awet juga gitu. Jadi recommended lah buat teman-teman yang punya budget terbatas. Bisa beli ini Kemei 1949. Linknya udah saya cantumkan di deskripsi teman-teman ya. Bagian kiri beres, bagian kanan prosesnya hampir sama. Kita membuat lekukan di pelipis setengah lingkaran. Selanjutnya kita akan bersihkan. Nah di sini tahapan gradasi udah di 98 ya. Wah 92% lagi beres untuk bagian gradasi. Udah hampir beres nih ya. Nah, setelah ini kita akan lanjut ke bagian atas teman-teman. Oke. Nah di sini udah beres bagian pinggirnya, kelihatan lakukan kepala masih ada bagiannya hitam, gak masalah. Yang paling penting secara keseluruhan potongan pinggir udah aman ya. Nah kita copot kipnya di sini, copot jepitannya di sini ya, copot jepitannya di sini. Oke. Nah ini tipikal rambutnya nih agak cenderung ikal ya. Nah ikal kayak gini ya. Jadi kalau misalnya untuk tipikal rambut kayak gini, memang harus hati-hati juga untuk pemotongannya, karena kalau misalnya terlalu pendek juga dia akan ini juga ya, salah pemotongannya akan aneh ya. Tapi ke sini harus hati-hati juga dari pemotongannya. Oke. Nah, sini kita semprot seperti ini, kita basahin supaya untuk mempermudah dalam proses pemotongan ya, teman-teman ya. Oke. Nah, di sini kita akan pakai teknik trapping yang universal, teman-teman ya. Jadi koneksi dulu. Di sini saya pakai koneksi. Di sini ada bagian rambut yang memang keluar, kita slice, kita potong dan samakan dengan baseline atau pola pertama yang dibentuk dengan ukuran nomor 2 bagian ujungnya. Dan kita akan membuat bentuk agak meruncing atau membentuk oval di bagian depan supaya pada saat rambutnya di styling tuh jadi natural, jadi nyambung semua, jadi nggak bakalan ada yang terpisah ya. Jadi itulah keunggulannya trapping koneksi. Jadi bisa untuk menyambungkan rambut. Jadi kalau misalnya ada kendala, customer kan gak bisa pakai belahan rambut tuh sisirannya, jadi nggak bisa pakai belahan. Jadi kalau misalnya pakai teknik trapping koneksi seperti ini, jadi belahannya tuh nggak ada, jadi hilang gitu ya.
dan pada saat disisir tuh akan cenderung lebih rapih ya teman-teman ya. Nah seperti ini. Nah setelah itu kita slice lagi dan kita samakan, atau misalnya kita ambil patokan dari potongan pola pertama yang udah dipotong tadi teman-teman. Oke. Nah seperti ini. Nah kita jepit pakai jari. Nah untuk teknik pemotongan rambut, untuk teknik trapping, jadi saya juga udah buat beberapa video saya ya. Jadi untuk teknik trapping ini teman-teman bisa melihat juga, silahkan cari-cari saja. Jadi kebetulan saya belum buat playlist teman-teman ya, yang mesin-mesin khusus, yang trapping. Cobain kedepannya insya Allah akan saya buat playlistnya ya. Oke seperti ini, jadi ngebentuk agak oval ke depannya ya. Jadi untuk bagian kanan juga kita pakai proses atau cara yang sama. Kita potong menggunakan teknik trapping koneksi ya. Seperti ini ya. Jadi kita sambungkan, jadi pada saat rambut jatuhannya tuh akan lebih enak teman-teman ya. Jatuhannya akan lebih enak, akan lebih teratur, dan pada saat disisir tuh lebih ngeblur atau misalnya lebih ngeblend rambutnya, jadi seimbang teman-teman. Jadi nggak bakalan ada rambutnya keluar ya, kayak gitu. Jadi untuk pemotongan, dan saya pun juga saya rasa udah komplit di sini ya, di channel Dani Rumbara. Buat teman-teman yang memang mau belajar cukur ya, dengan budget minim atau misalnya belum ada biaya untuk kursus, bisa banget menonton video-video saya teman-teman ya. Oke selanjutnya kita pakai trapping 1, 2, 3 berfungsi untuk mengecek apakah hasil potongan tadi sudah rata semua, atau misalnya ada yang belum seimbang ya. Kita cross check lagi di sini caranya. Kalau misalnya ada yang 1, 2, 3 helai yang muncul, kita akan langsung potong biar tadi pertumbuhan rambutnya aman teman-teman ya. Oke, nah posisi tengah beres, kita maju ke sebelah kanan dengan posisi tangan yang miring ya, seperti ini ya. Miring saja, udah beres. Lanjut ke bagian sebelah kiri dengan posisi yang sama, miringkan juga dengan berpatokan kepada bagian baseline yang udah dibuat teman-teman ya. Oke. Nah seperti ini teman-teman ya. Jadi hasilnya di sini memang bisa ada belahan, boleh, ada belahan juga boleh. Cuman toh kalau misalnya disambungkan juga nggak masalah teman-teman ya, disambungkan juga nggak ada belahan seperti ini. Nah kita cross check lagi, kita akan potong bagian ujung-ujung saja. Yang membuat di tantangannya adalah tipikal rambutnya ikal nih teman-teman ya, jadi agak kriwil rambutnya ya. Dan kita akan coba nanti styling sederhana saja, nggak pakai produk, hanya pakai ya mungkin ya sisir-sisir saja, atau mungkin hair dryer, itu juga nggak terlalu lama teman-teman ya. Jadi kita melihat situasi dan kondisi juga ya di sini. 27 menit 29 detik ya teman-teman saya menyaksikan. Makasih, karena ini adalah tutorial yang sangat berguna banget buat teman-teman untuk mencukur pemula, untuk memulai praktek di rumah di pangkas rambut atau di barbershop masing-masing. Jadi pastikan teman-teman pahami tekniknya, nonton berulang-ulang, dan pahami ya satu-satu gitu ya, step by stepnya dipahami teman-teman. Oke, nah di sini potongannya bentuk saya side part ya, cuman bebas. Kalau misalnya udah dikoneksi bisa diselik back ke belakang, bisa diponi juga, dijatuhkan ke depan juga, senaturalnya bisa juga. Intinya yang tugas kita sebagai tukang cukur adalah memberikan edukasi kepada customer bahwa ya cara styling seperti ini kayak gini, ini keunggulan dan kekurangannya apa aja, potongan kayak gini gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi termasuk juga perawatan rambut kita juga harus sedikit tahu ya kepada customer, biar ada bahan topik pembicaraan dan bisa memberikan solusi di saat ada customer yang kebetulan menemukan kendala dengan mode rambut atau misalnya dengan masalah rambutnya teman-teman, kayak gitu ya. Oke, setelah beres kita bersihkan teman-teman ya seperti ini. Jadi bagian-bagian jidat yang memang ada rambut-rambut yang nempel, kita bersihkan memakai kuas bedak ya teman-teman. Dan setelah itu akan kita perlihatkan bagian belakangnya. Jadi kalau misalnya udah nyukur tuh saya biasakan memperlihatkan bagian belakang. Tapi kalau misalnya tempat cukur orang lain biasanya pasang kaca belakang ya. Pasang kaca belakang. Tapi kalau saya pasang kaca di belakang tuh bukan buat ngelihat bagian belakang yang dicukur ya, tapi buat memang ngaca customer pada saat setelah dicukur biar lebih enak bisa sambil berdiri ya. Nah gitu. Oke, kita perlihatkan teman-teman ya. Nah, bagian kanan bagian kiri udah aman, berarti sudah beres teman-teman ya. Oke, sebentar lagi kita akan preview lihat hasil akhirnya seperti apa ya. Oke teman-teman, hasilnya seperti ini, model side part dengan aksen medium fade bagian bawah dan menimbulkan aksen segar. Oke, cukup untuk video kali ini, mudah-mudahan bisa dipraktekkan dan segera digaskan untuk praktek teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam gaskeun.